Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Baik, kami di sini akan mempersembahkan video presentasi untuk memenuhi tugas akhir pendidikan rekreasi. Baik, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yakni bentuk-bentuk kegiatan rekreasi untuk kelompok berkebutuhan khusus. Nah, kegiatan rekreasi untuk kelompok berkebutuhan khusus harus dirancang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, serta potensi dari setiap individu yang berkebutuhan khusus. Nah, adapun bentuk-bentuk kegiatan olahraga yang dapat diterapkan. Nah, yang pertama ada olahraga adaptif. Olahraga adaptif ini merupakan modifikasi dari olahraga konvensional yang disesuaikan dengan kemampuan fisik maupun kognitif setiap individu yang berkebutuhan khusus. Contohnya seperti senam kursi roda yang dapat dilakukan di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup. Kegiatan olahraga ini dapat melatih kelenturan, koordinasi, dan juga semangat kebersamaan. Contoh yang kedua ada bola duduk atau setting volleyball. Cocok bagi individu dengan keterbatasan tubuh bagian bawah. Permainan ini bisa mengatur kerjasama tim dan koordinasi tangan dan mata. Bentuk-bentuk kegiatan rekreasi yang kedua yaitu rekreasi alam atau wisata edukatif. Kegiatan ini cocok untuk mereka yang berkebutuhan khusus karena dapat mengenal lingkungan, kemudian berinteraksi langsung dengan alam, dan dapat menambah pengetahuan hidup mereka. Contohnya yaitu dengan mengajak ke taman-taman yang dapat memberikan suasana santai, tenang, kemudian menyegarkan. Contoh yang kedua, dengan mengunjungi kebun binatang atau taman satwa, dapat memperkenalkan berbagai jenis hewan dan pengalaman-pengalaman yang edukatif. Yang ketiga, kegiatan seni dan kreativitas. Kegiatan ini sangat efektif sebagai media untuk mengekspresikan diri, meningkatkan kepercayaan diri, kemudian membangun emosi yang positif. Contohnya dengan melakukan berbagai hal seperti melukis, mewarnai, menggambar, atau menari, melakukan kegiatan kerajinan tangan, dan lain-lain. Yang keempat ada game interaktif dan simulasi edukatif. Permainan edukatif yang dirancang untuk melatih kognitif, sosial, dan emosional peserta atau siswa yang berkebutuhan khusus. Game bisa dilakukan dengan secara individu atau kelompok dengan menyesuaikan jenis permainan atau tingkat kesulitan. Adapun contoh kegiatannya yaitu yang pertama ada permainan papan edukatif seperti puzzle besar dan ular tangga modifikasi untuk melatih logika dan memori. Dan yang kedua ada game sensorik menggunakan alat peraba, aroma, cahaya, dan suara untuk melatih indera dan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Dan yang kelima ada kegiatan religius dan meditasi sosial seperti membaca doa atau Alkitab suci bersama. Kegiatan sosial dan keagamaan lainnya bisa seperti berbagi makanan dan ikut serta dalam perayaan hari besar secara aman dan sederhana. Prinsip rekreasi inklusif. Rekreasi inklusif merupakan pendekatan yang menekankan pada keterlibatan semua individu dalam kegiatan rekreasi tanpa harus membeda-bedakan kemampuan fisik seseorang. Nah, adapun prinsip-prinsipnya yaitu partisipasi aktif dan bermakna. Semua peserta harus bisa ikut secara aktif dan merasa perannya penting. Mereka diberi kesempatan untuk memilih, berkreasi, dan mengikuti kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya, peserta dengan keterbatasan motorik
bisa memakai bola khusus agar tetap bisa ikut bermain. Kedua, aksesibilitas fisik dan non-fisik. Kegiatan harus bisa diakses oleh semua orang, baik dengan fisiknya yang berupa jalur kursi roda atau toilet khusus. Informasi disampaikan dengan bahasa yang mudah dan visual menarik. Suasana juga harus aman dan nyaman agar peserta tidak merasa tertekan ataupun dikucilkan. Prinsip yang ketiga itu kesetaraan dan anti diskriminasi. Setiap orang diperlakukan sama tanpa membedakan disabilitas, usia, atau latar belakang. Semua berhak mencoba dan berkembang. Tidak boleh ada sikap meremehkan atau mengasihani. Hindari pengelompokan yang membuat peserta merasa berbeda. Justru gabungan berbagai kemampuan akan memperkuat kerjasama. Nah, adapun prinsip keempat yaitu pendekatan individual dan fleksibilitas. Pada kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta, bisa dengan memberi pilihan aktivitas yang menyesuaikan waktu dan alat, serta memberi pendampingan tanpa menghilangkan kemandirian. Contohnya, anak tunanetra bisa menggunakan bahan plastisin untuk membuat karya 3 dimensi. 5. Kolaborasi dan keterlibatan komunitas. Rekreasi inklusif tidak hanya tanggung jawab penyelenggara atau guru, melainkan hasil kerja kolaboratif antara berbagai pihak seperti orang tua atau wali peserta, relawan dan komunitas peduli disabilitas, pemerintah daerah dan pengelola fasilitas publik. Dan kolaborasi ini penting agar pendekatan inklusif bukan hanya berlangsung satu kali, melainkan menjadi budaya dalam setiap program rekreasi. Dan yang keenam, keamanan dan kesehatan. Prinsip ini tidak kalah penting dalam keamanan dan kesehatan. Kegiatan rekreasi bagi kelompok berkebutuhan khusus harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan medis peserta. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu tersedianya peralatan P3K dan rencana evakuasi. Kegiatan tidak menimbulkan kelelahan berlebih atau risiko cedera. Memastikan peserta tidak mengalami tekanan psikologis akibat aktivitas tertentu. 7. Nilai edukatif dan terapeutik. Rekreasi bukan hanya tentang bersenang-senang, tetapi juga dapat menjadi sarana pembelajaran dan terapi. Kegiatan yang harus dirancang yang mengandung unsurnya itu yaitu kognitif, melatih konsentrasi dan masalah. Tantangan dan solusi dalam pelaksanaan rekreasi untuk kelompok berkebutuhan khusus. Meskipun rekreasi inklusif memiliki banyak manfaat, pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini berasal dari aspek struktural, budaya, maupun teknis. Yang pertama itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat umum terhadap pentingnya inklusif dalam kegiatan rekreasi. Banyak yang masih memiliki stereotip negatif terhadap penyandang disabilitas, menganggap mereka tidak mampu atau tidak perlu ikut serta, yang akhirnya menimbulkan pengecualian secara tidak langsung. Solusinya yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi publik secara rutin melalui seminar, media sosial, atau program komunitas yang mengangkat pentingnya hak rekreasi bagi semua golongan. Yang kedua itu terbatasnya fasilitas dan infrastruktur yang ramah disabilitas. Masih banyak fasilitas umum termasuk tempat rekreasi yang belum memenuhi standar aksesibilitas. Hal ini mencakup tidak tersedianya jalur landai, toilet khusus, area bermain adaptif, maupun alat bantu visual dan audio yang diperlukan oleh individu berkebutuhan khusus. Solusinya, mendorong pemerintah daerah dan pengelola fasilitas umum untuk menerapkan desain universal dalam pembangunan dan renovasi tempat rekreasi, menyediakan anggaran khusus untuk membangun sarana-prasarana ramah disabilitas. Kurangnya perencanaan dan kurikulum kegiatan yang tepat guna tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pesertanya. Akibatnya, kegiatan bisa terasa membosankan
terlalu berat atau terlalu tidak nyaman begitu, atau bahkan berbahaya bagi anak-anak yang disabilitas kesempatan komunikasi dan interaksi sosial. Ada beberapa penyandang disabilitas seperti itu, seperti tunanetra. Banyak anak-anak itu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, bergaul. Adapun juga solusinya yaitu menggunakan media komunikasi seperti kartu bergambar, mengajari bergambar, atau mengajari bahasa isyarat. Yang kedua yaitu stigma keluarga dan keterbatasan dukungan orang tua. Dalam beberapa kasus, keluarga dari anak kebutuhan khusus justru menjadi penghalang karena takut anaknya tidak mengikuti kegiatan atau karena malu terhadap lingkungan dan takut anaknya dibully, diejek sesama anak-anak. Adapun juga solusinya yaitu mengajak orang tua anaknya untuk berpartisipasi dalam kegiatan, bukan hanya sebagai pengantar. Menyediakan sesi konseling kepada dokter untuk memahami anaknya, membangun komunikasi erat sesama orang tua dan disabilitas yang saling mendukung dan berbagai pengalaman. 7. Bukannya anggaran dan komunitas kegiatan. Banyak daerah atau lembaga belum memprioritaskan kegiatan rekreasi inklusif ini. Mereka tidak memprioritas kegiatan rekreasi ini. Banyak anggaran membuat kegiatan ini sulit untuk dilakukan. Adapun solusi yang pertama, mengintegrasikan kegiatan rekreasi inklusif ini dalam strategi daerah dan pendidikan sekolah. 2. Mengirim proposal ke Kementerian Sosial, Pendidikan, dan lembaga lainnya. 3. Membangun kemitraan dengan pihak swasta di mana mereka mempunyai visi yang sama sehingga dapat membiayai kegiatan rekreasi ini secara terus dan berkelanjutan. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu rekreasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, termasuk bagi kelompok berkebutuhan khusus. Melalui kegiatan rekreasi, mereka dapat mengembangkan kemampuan fisik, emosional, sosial, dan mental secara menyenangkan. Rekreasi untuk kelompok ini harus dirancang secara inklusif dengan memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi aktif, aksesibilitas, kesetaraan, pendekatan individual, dan keselamatan. Kegiatan rekreasi yang dirancang dengan pendekatan inklusif tidak hanya memberikan manfaat teori dan edukatif, tetapi juga mendorong tumbuhnya empati dan kesadaran sosial di kalangan masyarakat.